sering sekali kami mengalami rasisme, diskriminasi itu kami sudah sangat sering sekali. Dan terjadi di sekitar lingkungan dan bahkan sampai di kampus-kampus juga. Di kampus itu sempat ada ibu dosen yang mengatakan kepada dosen saya, loh, maksudnya sekelas dosen itu kenapa ya akademisi. kalian orang Papua badannya bau dekil, terus ketika kami ngobrol itu kami susah untuk bernafas kayak gitu. Kami kuliah di sini karena yang kami pikir kami masih berada di negara ini, kami masih Iya benar. ya istilahnya kami masih Se-Indonesia. berada di Aku suka negara nih statement Indonesia. ini kayak, jadi kami datang kuliah emang di aku sini. salah apa sih gitu ya? Saya Orang aku masih masuk ke wilayah Indonesia. Surabaya, sebagai saya punya kawan-kawan juga Papua di sana. Yang pertama hati saya terpukul gitu dengan sebutan ya monyet istilahnya. Halo guys, telat. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali, welcome to my channel ya, podcast kita berdua yang tentu akan ngebahas tema-tema yang sangat menarik banget. Hari ini kita bahas apa? Kita mau bahas rasis. Nah, rasisme ini memang fenomena yang sangat unik dan sensitif banget ya di Indonesia. Nah, teman-teman, nanti kita akan bahas ini agak berbeda ya, karena background kita dari Psikologi, maka jadi kita akan bahas dari mengenai sudut pandang psikologi psikologisnya. ya, rasisme dari sudut pandang psikologi. Nah, langsung aja nih guys, kita coba bedah ya dari si pelaku dulu nih ya. Kita berdua akan bahas dari pelaku sama si korban gitu. Nah, dari kamu Cip, orang yang punya perilaku rasis itu tuh why? Kenapa? Ya, Kenapa ya? Kenapa tuh orang ya, tuh bisa maksudnya rasis? kenapa gitu orang tuh? Nah, sebenarnya berdasarkan teori itu Iya. teorinya bernama ITB. Oke. Salah, TPB. Oh iya, Nah, TPB. teorinya bernama TPB Apa atau tuh? singkatan dari Theory of Planned Behavior. Jadi kita tuh sempat nyari teori tersebut dan kita menemukan adanya teori TPB ini. Oke, semoga bisa ngejelasin ya. Nah, teori ini tuh menjelaskan kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, teori ini dikemukakan oleh Azek Adzen. Nah, pada tahun 1980. Ini tuh si Bapak Azek ini itu merupakan seorang tokoh ahli psikologi sosial. Oke. Beliau sebenarnya tuh mengungkapkan 6 poin penting, tapi di sini kita akan mencoba membahas 2 poin aja dulu karena kita keterbatasan waktu ya, teman-teman. Yang pertama nih, penyebab seorang bisa melakukan rasis itu. Yang pertama itu karena sikap. Oke. Nah, yang kedua itu karena kekuasaannya. Nah, kenapa seorang bisa rasis? Karena dia punya sikap. Sikap untuk menerima perbedaan yang salah. Oke. Terus dia punya kekuasaan. Dia merasa berkuasa untuk melakukan rasis itu. Dia punya wewenang. Oke. Dia punya istilahnya apa ya? Punya Kekuatan lah ya kekuatan bahasa. lah Oke. Aku sepakat sih. Maksudnya dua hal ini bisa menjelaskan ke teman-teman nih kenapa orang seperti itu. Ya sikap, cara menyikapi suatu perbedaan itu yang memang tidak sehat. betul. Oke. Nah, itu teman-teman ya dari terkait why kenapa orang ataupun komunitas melakukan rasisme. Nah, selanjutnya apa nih? Aku kita pengen bahas tanya apa? deh sebenarnya nih Teh. Oke. Sebenarnya apa sih dampak psikologis gitu ya? Kalau karena kita psikologis. Oke. Apa sih dampak psikologis terhadap korbannya nih kalau sekarang? Oke, Cip, sebenarnya kalau ada suatu perlakuan negatif dari eksternal ke kita, itu pasti banget ya, meski sekuat apapun orang itu pasti ada mungkin bedanya antara kecil atau besar kayak gitu. Pasti ada dampak negatif pada diri kita gitu. Nah, kalau mengaitkan dengan rasisme, dalam psikologi itu ada istilah alienasi. Alienasi. Pokoknya itu ya, alienasi. Dimana alienasi ini adalah sebuah perilaku kita. Itu jaga jarak. Oke. Oh, menjauh. Aku menarik diri gitu ya, membatasi diri dan sebagainya. Oke. Karena kenapa? Ya tadi dikucilkan, dibedakan, bahkan mungkin dibanding-banding. Nah, kayak gitu. Banding kayak. Ya itu. Jadi orang yang mengalami rasis ini tentu akan muncul perasaan itu, dan itu secara jurnal juga
kita menemukan gitu di mana ada istilahnya kayak pengucilan sosial dan sebagainya gitu. Itu udah nggak baik juga gitu. Itu secara personal. Kalau secara besarnya ya ketidakpercayaan diri, Iya, bahkan betul. perkembangan ekonomi pendidikan pun itu akan terhambat gitu. Ya orang kalau misalkan pengetahuan kognitifnya dalam psikologi ada 3 ya. Perkembangan kognitif ini tidak dibantu, difasilitasi, ya jelas nggak akan berkembang gitu. Iya sih, benar. Itu Tadi secara dampaknya itu sampai ke ekonomi, sosial, kognitif. betul banget. Banyak ya berarti. Nanti muncul ketidaksaraan, ketidakmerataan itu. Wah, iya sih, luas sebenarnya ya. Ya, nah tapi sebenarnya kita jangan berfokus di sana. Kita fokus aja bagaimana sih Cip caranya untuk rasis ini bisa dikurangi lah. Bahasanya bagaimana cara mengedukasi agar perilaku rasis ini berkurang. Oh, sebenarnya Teh, kita tuh bisa meningkatkan toleransi nggak sih? Oke. Nah, yang pertama mungkin dengan meningkatkan toleransi. Jadi semakin tinggi toleransi yang kita miliki, ya semakin tinggi pula kayak penerimaan kita terhadap keberbedaan. Empati ya. Terus empati, toleransi, empati, kemudian turunkan egosentrisme. Oke, aku paling suka sih egosentris. Karena seorang yang punya ego yang terlalu tinggi, iya jatuhnya gitu, rasis, merasa dirinya paling benar gitu kan. Ya benar, sepakat. Nah gitu sih kalau menurut aku mungkin itu ya Teh. Tapi ini Teh sebenarnya untuk gimana cara kita untuk menanggulangi dari sisi korban. Sebenarnya ini menarik banget ya karena emang ranah profesional juga dan lembaga-lembaga. Sebenarnya aku pengen cerita juga ada satu kelembagaan di Korea yang diturunkan untuk mahasiswa internasional karena mereka merasa istilahnya kayak culture shock dan Di Korea? di Korea Selatan ya. Di mana itu pemerintahnya memberikan wadah gitu, entah itu konseling, entah itu pelayanan, konsultasi dan sebagainya gitu. Karena ya aku mengakui kalau itu tuh kemungkinan besar akan terjadi gap gitu, kayak entah dari masyarakat ataupun mahasiswa internasional lain yang menolak sebagainya gitu. Dan itu negara-negara yang memang istilahnya kayak belum maju lah, masih berkembang. Itu aku salut banget sih sama kebijakan Korea Selatan yang emang memandang ada stigma Korea Selatan itu punya rasis. Iya, tapi di awal cukup kaget kan ternyata Korea. Tapi Korea itu mikir gitu loh. Ini caranya untuk mengurangi kekurangan dari beberapa masyarakatnya. Keren gitu. sih. Dan itu ya kalau di Indonesia bisa mungkin dengan pendekatan personal ataupun komunitas lewat organisasi ini kalau di mahasiswa untuk memberikan wadah fasilitas kayak gitu. Karena mereka sebenarnya butuh support dan butuh istilahnya dukungan. Iya sih benar. Itu dalam skala ya. Kita aja yang tanpa dirasisin tetap butuh support dari seorang. Apalagi mereka yang dikucilkan dan sebagainya. Tapi sebenarnya dua-duanya harus apa yang kamu saranin harus dilakuin, apa yang aku bahas juga harus dilakuin juga. Jadi si korban maupun pelaku ya dua-duanya. Iya, kalau cuma korban hasilnya bakal ketimpangan juga gitu loh. Misalkan kayak korbannya banyak tapi yang menanggulanginya dikit. Gitu. Paling itu ya, guys, buat knowledge lah ya, pengetahuan dari sedikit yang kita tahu dan cari tahu gitu ya, karena di jurnal juga harapannya ini akan ngaruh juga kebijakan pemerintah dan semoga aja dengan diskusi podcast ini bisa memberikan teman-teman inisiatif lah istilahnya, entah organisasi yang nanti geraknya ke arah sini dan sebagainya. Mungkin itu ya. Senang banget sebenarnya kayak bahas sesuatu dengan sudut pandang psikologis karena menarik banget ya. Tapi kita sebenarnya waktunya kurang banyak nih. Mungkin itu kurang. Okay, next time lah kita coba untuk diskusi lagi ya. Mungkin sekian dari kita berdua ya. Semoga ini bisa membantu kita berdua juga. Karena mereminder kita ya. Betul. Dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mungkin terakhir sebelum kita nyanyi nih, karena kita akan nanti closing nyanyi nih. Tumbuhkanlah toleransi dan altruisme ya, dimana itu adalah akan menjadi seni untuk menikmati perbedaan di antara kita semua. Merdeka. Oke, mungkin itu teman-teman. Sekian dan terima kasih. See you next time. Nah, kita akan nyanyi karena bulan besok Indonesia akan menyambut kemerdekaan Indonesia Raya. Mungkin ini ya. Oke. 1, 2, 3. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Kita memang
memang berbeda-beda, suku, bahasa, dan agama, tapi kita satu bangsa, satu Indonesia.